Jadi di sini saya akan melanjutkan ke super lab yang keempat ya teman. Oke, untuk topik di sini cukup banyak dan terdapat RSTP, PDP, Possibility, sama Ether Channel nih. Serta juga kita terdapat mutual redistribution lagi. Oke, dan terdapat NTP server. Oke, untuk part 1 biasa basic configuration, kita akan melakukan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan pada nama display ya teman-teman, dan serta password enable secret. Oke, saya akan percepat saja. Jadi di sini sudah untuk kita konfigurasikan setiap hostname dan enable secretnya nih. Oke, di sini sudah checklist juga sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke part 2. Di sini konfigurasi Ether channel pada switch 1 dan switch 2. Untuk konfigurasi Ether channel kita menggunakan Ether channel LACP antara switch 1 dan switch 2. Gunakan Ether channel ID 1 nih. Nah, bahwa switch 1 itu sebagai aktif dan switch 2 sebagai pasif. Jadi untuk konfigurasinya langsung saja kita masuk ke switch 1. Switch 1 sebagai aktif nih. Oke, jadi kita akan menggabungkan ketiga interface menjadi satu port saja. Ini kan ada terdapat 3 interface nih, atau 3 port. Jadi nantinya kita akan bikin satu port saja. Oke, kita ketikkan doso cdp make port ya teman-teman, untuk melihat interface mana yang terhubung ke switch 2. Oke, jadi untuk interface-nya yaitu 1 sampai 3 yang terhubung ke switch 2. Oke, jadi kita masukkan interface range FA 0/1 sampai 3. Lalu kita channel group 1. Modenya yaitu aktif. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Lanjut kita bikin protokolnya atau channel protokol. Kita menggunakan LACP. Oke, sip. Selanjutnya pada switch 2 nih. Pada switch 2 kita konfigurasikan sebagai pasif ya teman-teman. Kita coba doso cdp neighbor. Sini 1 sampai 3 tetap LAFA 0 1 sampai 3. Kita bikin channel group 1 mode pasif teman-teman. Oke, lalu kita masukkan protokol juga nih, LACP. Oke, sudah teman-teman, kita coba cek show header summary. Oke, di sini sudah, yaitu portnya port 1 atau summary. Di sini protokolnya LACP dan portnya itu antara 0/1, 0/2 dan 0/3 ya teman-teman, dan grupnya itu ID-nya 1. Oke. Begitu pula pada switch 1 nih teman-teman. Coba doso header sum. Oke, sama ya teman-teman. Oke, berarti kita konfigurasi Ether channel sudah. Kita lanjut ke part 3 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking nih. Seperti biasa ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari switch 1 terlebih dahulu teman-teman. Oke, jadi switch 1 kita bikin di sini kan terdapat 3 VLAN nih, VLAN 7, 8 dan 9.
Nah, nantinya VLAN 1 itu atau switch 1 kita tambahkan VLAN 7 karena di sini akan menggunakan router RT ya teman-teman, yang ada di router. Oke, jadi kita konfigurasikan terlebih dahulu untuk VLAN dan namanya. Oke, VLAN 7, VLAN 7, VLAN 8, dan VLAN 9, dan VLAN 9. Oke, selanjutnya kita masuk ke masing-masing interface untuk memberikan IP-nya nih. Oke, jadi di sini untuk interface FA07 dan FA06 untuk VLAN 9. Oke, kita masuk dulu interface range FA07 hingga 67 6 sampai 7 nih, 6 sampai 7. Kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 9, spanning tree, port mesh. Oke, sip, kita ke interface range FA. Di sini kita lihat FA 0/5 sama 0/4 ya teman-teman. 0/5 sampai 4 sampai 5 switchport untuk akses, switchport akses VLAN 8. Running tree port mesh. Oke, jadi di sini kita terang terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu kita terang interface port 1, switchport mode terang. Oke, switchport terang on VLAN 7 sampai 9. Oke, di sini kita coba ke switch 2 ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasikan pada switch 2 nya nih. Kita exit. Di sini VLAN 8 sama VLAN 7. Oke, kita masuk ke interface FA. Di sini FA 06 sampai 7 untuk interface untuk VLAN 8, dan yang 4 sampai 5 untuk interface untuk VLAN 7. 0/4 sampai 5 switchport mode akses, switchport akses VLAN 7 FA PO. Di sini kita masuk ke interface FA 0/5 sampai 6 sampai 7. Oke, di sini kita interface port 1, switchport mode terang, switchport terang out VLAN 8 sampai 9. Oke, coba kita cek.
Ini untuk switch 1 ya teman-teman. Oke, di sini sudah trans VLAN 7 sampai 9. Switch 2 pun sudah. Ya, kita ganti tadi switch. Oke, sudah ya teman-teman. Sebentar kita cek lagi. Oke, di sini sudah trans VLAN switch 1, switch 2. Oke, sip. Sekarang kita konfigurasi pada routernya nih. Seperti biasa ya teman-teman, kita langsung saja. Sebentar. Oke, saya sini aja. Kita masuk ke interface Gigabit 0/1. Lalu kita no shutdown, dan kita masuk ke interface Gigabit 0/1.7. Kita encapsulation terbang 7, dan kita berikan IP-nya nih. Untuk IP-nya kita berikan IP address 168.7.1.255. Oke, kita ke interface Gigabit 8. Begitupun sampai 9 ya teman-teman. Oke, sip. Sekarang kita akan bikin IP DHCP-nya dulu. Oke, sebentar. Oke, sip. Kita langsung saja untuk IP DHCP pun di sini saya akan percepat saja ya teman-teman. Oh sorry. Ini DNS servernya 1.2 ya teman-teman. Oke, kita lakukan yang sama untuk LAN 8 dan 9. Oke, di sini sepertinya sudah saya konfigurasikan ya teman-teman. Kita lanjut untuk coba lihat sini untuk desktop IP, kita request DHCP.
Oh iya, di sini saya belum melakukan tracking ke FA08 teman-teman, jadi belum ya. Ya sorry, kita exit, lalu kita masuk ke interface FA0-8, kita support mode terang, oke, report terang, all VLAN 7-9. Oke, sip. Kita coba cek ya teman-teman. Signal. Oke, di sini sudah dapat 98. Kita coba. Oke, sudah dapat juga ya teman-teman. Kita coba cek koneksi antara VLAN aku. Progress untuk pertama. Sini kita. Oke, sip, successful ya teman-teman. Yang artinya kita sudah konfigurasikan VLAN. Nah, di sini saya belum mengecualikan IP-nya nih. Kita akan mengecualikan IP atau exclude address ya teman-teman. Oke, jadi di sini sip, kita coba exit saja ini. Kita IP DHCP exclude address 192.168.7.1 8.1 9.1. Oke, sini sudah ya teman-teman. Coba cek resultnya untuk router 4 sudah ya teman-teman. Kita jadi di sini ternyata untuk DNS server tetap menggunakan 1.3 yang sudah saya perbaiki tadi, dan compression menjadi 27%. Sekarang saya akan mengkonfigurasikan inter channel switch 3 dan switch 4. Jadi yang ada di sini nih. Oke, untuk switch 3 terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu sebagai disable dan switch 4 sebagai auto. Dan untuk ID-nya kita menggunakan 2. Oke, langsung saja. Untuk channelnya itu kita menggunakan PAGP ya, protokolnya. Kita masuk ke dalam, berarti di sini kita tulis show CTP. Oke. Jadi di sini langsung saja menyambung ke 238 ya teman-teman sepertinya. Jadi kita perlu langsung saja interface hence FA0/2 sampai 3, FA0/8. Oke, selanjutnya kita akan channel group strip group 2 yaitu ID-nya, lalu modenya di sini desi label. Oke, sip. Selanjutnya kita melakukan yang namanya channel protokol, yaitu di sini menggunakan PAGP. Oke, sip. Yang selanjutnya kita coba tutup show header summary. Oke, di sini sudah terdapat port yaitu port 2, protokolnya yaitu PAGP dan grupnya 2. Yang isinya port 2, 3 dan 8. Kita lanjut pada switch 4 nih. Sebagai auto ya, kita lakukan yang sama. Jadi kita coba cek show sini menggunakan 1, 2 dan 7 teman-teman. Jadi interface RAFA 0/1 sampai 2, FA 0/7 teman. Kita masukkan
uh, channel grupnya, 2 yaitu modenya auto. Oke, sip, kita masukkan pula di sini untuk channel protokolnya nih, ya gitu. Sorry, pakai C. Dan channel protokol PAGP kita coba sesuai bersam. Oke, sip, di sini sudah berubah ya interface-nya, yaitu 1, 2, dan 7. Oke, kita fast forwarding interface dulu, port. Kita coba lanjut untuk yang part 5 nih, yaitu kita akan mengkonfigurasikan VLAN tracking nih pada switch 3 dan switch 4, lalu router 5 seperti biasa. Oke, saya mulai pada switch 4 terlebih dahulu. Lalu kita bikin VLAN. Nah, di sini untuk VLAN-nya yaitu kita pakai VLAN 5 dan 6 atau 56. Kita VLAN 5 dan VLAN 5. Lalu kita VLAN 7, VLAN 6 dan VLAN 6. Selanjutnya kita ke interface range FA 0/3 3 sampai 4. Nah, 3, 4 itu yang ke VLAN 6 ya teman-teman. Switchport motor access, switchport access VLAN 6 SPAPO. Sip, kita ke interface range FA 0/5 sampai 6 nih. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 5 SPAPO. Oke, sip. Selanjutnya kita akan melakukan tracking, yaitu kita ke interface port 2, switchport mode terang, switchport terang on VLAN, yaitu 5 sampai 6. Oke, sip. Kita coba jadi sekarang kita lanjut ke yang switch 3 ya teman-teman. Oke, kita exit, kita masuk ke kita buat VLAN-nya terlebih dahulu, VLAN 5 dan VLAN 5, VLAN 6 dan VLAN 6. Lalu kita ke interface range FA 0/4 sampai 5, switchport mode akses, switchport akses VLAN 6 SPAPO. Interface range FA 0/6 sampai 7, switchport mode akses, switchport akses VLAN 5 SPAPO. Oke, sip. Sekarang kita terangkan ke router dan ke switch 4 ya teman-teman. Kita exit, interface port 2, kita switchport mode terang, switchport terang all VLAN, yaitu 5 sampai 6. Oke, sip. Kita terang juga ke router ya teman-teman. Interface FA 0/1,
scope mode trunk, report trunk all VLAN 5 sampai 6. Oke, sip, kita dulu dan kita lanjut ke router nih seperti biasa. Oke, oh sorry, di sini hostname-nya salah ternyata. Kita ganti terlebih dahulu conf host mpl 5. Oke, sudah. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam sub interface untuk memberikan IP-nya nih. Dalam sub interface yaitu interface gigabit 0/2 lalu shutdown terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita masuk ke dalam 5 encapsulation 85, lalu IP address 192.168.5.1.255.255. Oke, seperti ini kah untuk IP-nya? Oke, benar. Dan kita masuk ke sub interface untuk yang VLAN 6. Oke, sip. Nah, di sini kita coba konfigurasikan ini juga DHCP-nya ya teman-teman. Nah, lanjut IP DHCP full VLAN 5. Kita network 192.168.5.0 255.255.255.0. Default router 192.168.5.1 DNS server 192.168.1.3. Oke, kita lakukan pada VLAN 6 juga. Sip. Kita lakukan pengecualian IP ya teman. IP DHCP exclude. Kita exit terlebih dahulu. IP DHCP exclude address 192.168.5.1.6.1. Oke. Jika sudah, kita bisa cek root terlebih dahulu teman-teman. Ada router, berarti tadi router 5 ya teman-teman. Oke, untuk 5 sudah checklist semua. Dan switch 3 dan switch 4 itu sudah ya teman-teman. Oke, ini sudah. Kita lanjut ke part yang 6, yaitu kita akan konfigurasikan VLAN ranking pada switch 5, 6 dan multilayer switch 1 atau core MLS 1 ya teman-teman. Oke, di sini pertama kita menggunakan VTP nih teman-teman, yaitu untuk VTP server kita gunakan pada ML1 dan untuk VTP client kita gunakan pada switch 5 dan switch 6 nih. Kita langsung saja enable SID T dan juga kita akan langsung masukkan VTP mode server ya teman-teman. Oke, kita VTP lalu masukkan domainnya nih, VTP domain academy. Oke, lalu VTP passwordnya yaitu 123. Oke, jika sudah, kita terang nih teman-teman. Kita masuk ke interface, kita lihat interface FA 0/4 sampai 5. 4 sampai 5.
range. Nah, kita support mode terang, encapsulation terlebih dahulu, yaitu support terang encapsulation .1U. Oke, baru kita bisa mode terang. Oke, sip, udah, kita forwarding saja. Selanjutnya kita bikin VTP client ya teman-teman. Konten lalu VTP mode client, VTP domain academy, VTP password 1.3, dan kita interface range FA02 sampai 1, berarti FA0/1 sampai 2. Interface range FA02 support mode terang. Oke, sudah. Kita masuk ke switch E5 atau E6. Oke, di sini SID. Oke, lalu VTP password 1.3. Oke, sip. Lalu kita terang juga nih, interface RAFA 0/1 sampai 2, support mode terang. Oke, sip. Kita dulu. Oke, kita ke MLS 1 untuk membuat VLAN, yaitu VLAN 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Oke, sip, kita exit VLAN 2, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 4. Oke, sip. Sekarang kita coba lihat pada switch nih. Cek to show VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk untuk VLAN 2, yaitu namanya VLAN 2 sampai 4. Kita coba cek yang 6. Oke, di sini sudah masuk juga ya teman-teman. Yang selanjutnya kita akan mulai pada di sini teman-teman. Oke, di sini kita cek lebih dahulu untuk VLAN 2 mengarah interface mana. Oke, VLAN 2 itu 5 sama 3 ya teman-teman. Iya benar. Berarti S3 sama 5. Oke, kita coba terus saja. Set interface FA0/3, FA0/5. Sorry. Oke, sip. Di sini kita support mode akses, VLAN 2 teman-teman, SPA/PO. Oke, sip. Selanjutnya untuk VLAN 4 sama VLAN 6.
Oke, interface range FA 0/4, FA 0/6. Lalu kita switchport mode akses, switchport akses VLAN 4, VLAN 3 ya teman-teman. Oke, itu SPAPO. Oke, kita lanjut ke switch 6 nih. Oke, pada switch 6 kita execute terlebih dahulu. Lihat interface-nya di sini 0/3, 0/4 ya teman-teman. Oke, interface range FA 0/3/4 SW mode AC atau switchport mode akses, switchport akses VLAN 2 SPAPO. Interface range FA 0/5 sampai 6 mm. Oke, 0/5 sampai 6 switchport untuk switchport akses VLAN 3 SPAPO. Oke, di sini selanjutnya ke VLAN 4 ya teman-teman. Interface range FA 78 78 switchport mode akses, switchport akses VLAN 4 SPAPO. Oke, sini sudah ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasikan pada MLS-nya nih untuk kita berikan IP DHCP-nya. Oke, sekarang kita akan berikan IP-nya nih. Jadi di sini kita masuk ke sub interface pada FA 0/4. Interface FA 0/4.2. Oh iya, jadi kita ke interface VLAN ya. Karena di sini untuk sub interface berlaku pada router, Langsung saja di sini berarti VLAN 2. Interface VLAN 2. Oke. Ini kita berikan IP address 192.168.2.1.255.0. Oke, kita interface VLAN 3. IP address 192.168.3.1.0. Dan kita ke interface VLAN 4. IP address. Oke, sip. Kita berikan DHCP nya nih, IP DHCP full VLAN 2 network 192.168.2.0 default router 192.168.2.1 DNS server 192.168.1.3. Oh sorry, di sini 1.2 nih. Sorry kita ulangi. Titik 2. Oke, sip, kita ke VLAN 3 dan 4 nih.
Oke, sip teman-teman. Jadi di sini kita sudah ya teman-teman. Oke, kita pengecualian IP terlebih dahulu pada MLS 1 teman-teman. IP TCP exclude address. Oke, saya kira itu sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi part 6. Oke, kita coba cek result. Oke teman-teman, di sini untuk MLS 1 itu dana servernya mungkin 1.3 ya teman-teman. Oke, di sini saya akan lanjut ke configure rapid spanning tree protocol ya teman-teman. Oke, pada MLS 1 itu kita akan menjadikan VLAN 2 sebagai root bridge ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini enable jadi conf ketikkan SPA atau spanning tree, lalu VLAN 2 ini root primary. Oke, sip. Kita lanjut untuk yang switch 5 itu VLAN 3 nih. Oke, di sini langsung saja SPA VLAN 3 root primary. Oke. Di sini juga untuk enable ID lalu conf SPA VLAN 4 root primary. Oke. Jadi di sini kita coba cek result. Untuk di MLS 1 kita STP nya RSTP itu kita belum ya teman-teman. Oke, kita coba untuk Sunda switchboard switch 5. Oke, berarti kita perlu untuk konfigurasikan kita spanning tree mode rapid STP. Ini mode rapid BPSD. Oke, kita coba di sini SPA mode rapid BPSD, lalu pula mode rapid BPSD. Oke, cek result. Oke, di sini STP sudah terchecklist ya teman-teman, dan pula sudah pada switch 3 nih, switch 4 dan switch 6 sudah ini terchecklist, switch 5 sudah. Oke, mungkin itu saja untuk part 7 ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke part 8 yaitu konfigurasi addressing pada server area kalau pada di sini teman-teman. Oke, di sini untuk nama pertama saya akan pada switch 7 terlebih dahulu, dan di sini karena untuk VLAN 1 default kita langsung saja sebentar. Oke, kita langsung saja interface range IP atau range
interface FA0/1 no FA1/1, FA2/1, FA ke/1. Oke, kita support mode akses, support akses VLAN 1 stop gitu. Oke, sip. Sekarang kita terang untuk 4 interface range FA0/1 4/1. Sorry. Oke, di sini kita support mode terang. Kita langsung ke routernya saja teman-teman sini. Oke. Jadi untuk routernya itu kita mengarah ke FA04. Sorry. Ini kita ke interface FA4/0.1. Kita IP address 192.168. Sorry. 1.255. Oke, di sini saya belum memasukkan encapsulation-nya ya, teman-teman. Encapsulation .1. Oke. Selanjutnya pada ini no shutdown. Sorry, kita isi interface FA4/0 no shutdown. Oke. Masuk ke dalam router 3 dan router 3 kita sama. Kita konfigurasikan untuk interface FA0/1 no shutdown. Sorry, interface gigabit 0/2 nih di sini. No shutdown. Oke. Titik 1. Encapsulation .1 IP address 192.168.1.1. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan manual IP address. Oke, kita konfigurasikan pada DNS-nya desktop, lalu untuk IP-nya itu DNS 192.168.1.3, default gateway 192.168.1.1 dan 192.168.1.3. Oke, kita lanjut web servernya teman-teman. Terus 192.168.1.4 ya. 192.168.1.1, 192.168 titik 1.3. Oke. Sembilan dua titik 1.5. Titik 1.3.
Oke teman-teman, di sini sudah, dan kita coba ping atau cek konektivitas. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 9, yaitu konfigurasi port security SW7 pada sys7. Oke, sekarang kita masuk ke interface range FA 1/1, FA 2/1, FA 3/1. Oke teman-teman, jadi kita support mode akses terlebih dahulu. Kita langsung switch port security, lalu security mode sticky atau MAC addressnya, yaitu kita dimintai untuk menggunakan sticky. Lalu security di sini violation, yaitu di shutdown. Lanjut untuk maksimumnya itu 1 ya teman, maksimum 1. Oke, sudah. Kita cek di sini sudah ya teman-teman, pada switch 7. Oke, di sini sudah untuk maksimum static dan port security violation sticky enable. Oke, selanjutnya kita untuk ke part yang 10, yaitu kita akan memasukkan atau IP dari masing-masing router ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja untuk konfigurasikan IP nya teman-teman. Oke, jadi kita mulai dari router 1. Boleh kita langsung saja mulai. Oke, bentar. Oke, kita ke yang mengarah ke sini dulu teman, ke yang SPF, yaitu yang mengarah ke router 4 ya teman. Oke, sini kita interface gigabit 0/0 ya teman-teman. Lalu kita masukkan IP addressnya, yaitu di sini 10.10.10.1 255 teman-teman. Oke, kita ke interface gigabit 0/1. Kita masukkan IP address 10.10.10.17 255.255.255.252. Jangan lupa no shutdown. Begitu pula pada interface gigabit 0/1 kita no shutdown juga. Oke, kita lanjut ke interface atau ke router 2, router 4 teman-teman. Sorry. Di sini router 4 ada 2 arah juga. Untuk yang pertama kita ke router 1 dan ke router 5. Interface gigabit 0/2, IP address 10.10.10.255.255.0. Sini kita no shutdown. Oke, di sini kita interface gigabit 0/0, IP address 10.10.10.5.255.0. Oh sorry, 252 ya teman-teman. Sebentar. Oke, kita ke interface gigabit 0/2 terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita no IP ya teman-teman, no IP. Lalu kita masukkan IP
baru di sini karena ini ID 2 teman-teman. Oke, kita interface level 0 S0. Oke, lanjut IP address 5. Oke, sini sudah teman-teman, tidak overlap lagi karena saya tadi salah memasukkan subnet mask ya pada interface gigabit 0/2. Sekarang kita no shutdown dan kita lanjut ke router 5. Oke, sip. Saat ini kita masuk ke interface gigabit 0/0 IP address 10.10.10.6 255.255.255.252. Sorry, shutdown. Maaf, sebentar saya cek untuk router 1. Oke, di sini untuk aman ya teman-teman, tidak ada keliruan. Nah, bisa lanjut. Interface interface gigabit 0/1. Lalu kita masukkan IP address yaitu 10.10.10.9 255.255.252. No shutdown. Oke, sekarang kita masuk ke router 1 lagi teman-teman. Ini saya belum konfigurasikan yang mengarah ke MLS ya teman-teman. Oke, kita ke interface gigabit 0/2 IP address 10.10.10.13 255.255.252. No shutdown. Oke, selanjutnya kita bisa konfigurasi pada router 2 ya teman. Oke, enable SID conft, lalu interface FA 0/0 IP address 10.10.10.18 255.255.252. No shutdown, dan kita bisa ke interface FA 0/0 dengan IP address 10.10.10.21 255.255.252. No shutdown. Jika sudah, kita ke router 3 nih. Oke, router 3 enable SID conft, lalu ke interface gigabit 0/0, lalu ini benar 0/0. Selanjutnya kita IP address 10.10.10.22 Oke, bisa kita no shutdown. Sekarang yang mengarah ke MLS nih. Oke, 10.10.10.5. Sorry. Oke, sip. Sekarang kita tinggal konfigurasi pada MLS nya nih. Oke,
Kita ke yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu. Interface FA 0/3. Lalu kita ke konfigurasi. Oke, interface FA 0/3, dan kita bisa no switch port, lalu baru kita masukkan IP address 10.10.10.14 255.255.255.252. Oke, kita ke interface FA 0/1 no switch port, IP address 10.10.10.255.255.252. Interface FA di sini FA02 ya teman-teman. 2 no switch port, IP address 10.10.10.26. Ini IP-nya ya teman-teman. Lalu 255.255.252. Oke, sip. Oke, kita lanjut ke part 11 yaitu konfigurasi OSPF. Jadi di sini terdapat dua pilihan untuk konfigurasi routingnya. Terdapat OSPF itu pada kotak biru dan EIGRP itu pada kotak hijau ya Bapak. Kita mulai pada kotak biru terlebih dahulu. Dan di sini kita coba masuk ke dalam router 1, karena router 1 ada bagian yang ke OSPF juga. Kita enable SID, lalu kita config, dan kita ketikkan router OSPF. Di sini ketentuannya yaitu mengarah ID 10 atau router OSPF 10. Lalu kita advertise network yang mengarah ke router 4 ya teman-teman, yaitu 10.10.10.0. Oke, 10. Sebentar, kita network 10.10.10.0, lalu wildcardnya 0.0.0.3 karena /30. Oke, areanya yaitu 0. Oke, sekarang kita ke router 4. Oke, di sini kita lanjut mengadvertise network yang mengarah ke router 1 nih. Kita interface gigabit, kita router OSPF 10, dan kita networknya 10.10.10.0, lalu 0.0.0.3 area kosong nih. Oke, loading down, sip. Kita lanjut untuk mempromosikan pula IP yang ada pada VLAN nih. Kita promosikan juga network 192.168 titik, berarti di sini 789 ya teman-teman. 7.0 0.0.0.055 area 0. Oke, 7 8 9, dan di sini kita akan masukkan atau kita akan konfigurasi passive interface nih teman-teman. Passive interface yaitu di sini melalui gigabit 0/1 titik 7 8 9. Oke, di sini sudah, kita bisa lanjut ke router 5 teman-teman untuk melakukan routing OSPF. Dan di sini kita akan mengadvertise. Di sini kita ke konfig, lalu ke interface gigabit 0/1,
router OSPF 10, lalu kita luruskan network 10.10.10.4 ya teman-teman. 25 kita pakai wildcard D3, lalu area kosong. Oke, selanjutnya bisa kita, tadi kita belum mengonfigurasikan yang mengarah ke router 5 nih. Kita ke network itu 10.10.10.4 0.0.0.0 ke area kosong 10.10.10.4. Oke, di sini sudah ya teman-teman. 0.0.3 area kosong. Oke, kita bisa lanjut untuk yang menuju ke di sini ternyata OS4 sudah benar. Kita promosikan juga. Oke, di sini sudah done ya teman-teman. Sedikit delay. Oke. Sekarang kita network yang mengarah ke MLS1 nih. Itu 10.10.10.8 0.0.0.3 area kosong yang marka MLS. Lalu kita akan menggunakan passive interface nih. Kita ke passive interface gigabit 0/2.6 0.5. Kita promosikan juga networknya. Oke, sudah, kita lanjut untuk yang MLS nih teman-teman. Di sini kita coba MLS, enable, SID, conf, lalu IP routing, kita router OSPF 10 network 10.10.10.8 0.0.0.3 area kosong. Oke, kita lalu kita akan masuk ke editing button ya teman-teman, dan kita ke network 10.10.10.11 0.0.0.3 area kosong menuju router 1. Sorry 12. Oke teman-teman, di sini untuk konfigurasi routing OSPF itu ya teman-teman, kita coba. Oke, di sini sudah successful antara VLAN 8 dan router 4. VLAN
8 ke router 5 sudah bisa ya teman-teman. Yang artinya konfigurasi SWF kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi EIGRP teman-teman untuk Oke, untuk konfigurasi EIGRP langsung saja mulai pada router 1 di sini. Lanjut kita router EIGRP di sini untuk ID-nya kita 1 ya teman-teman. Lanjut kita promosikan networknya network itu yang mengarah ke router 2 nih, menggunakan 10 titik berarti 16 0.0.0.3. Oke, selanjutnya kita ke di sini sudah ya teman-teman. Langsung saja kita ke yang router 2. Enable SID konten lalu router EIGRP 1 lalu network 10.10.10.16.0.0.0.3. Oke, ini statusnya up sudah. Lalu yang mengarah ke router 3 nih, dan network 10.10.10.0.0.0.3. Oke, lalu network kita router EIGRP 1 network 10.10.10.20.0.0.3. Oke, ini up. Lanjut kita network 10.10.10.24 yang mengarah ke MLS nih. Oke, selanjutnya kita konfigurasi pada MLS. Oke, kita building router EIGRP 1 network 10.10.10.24 0.0.0.3. Ini up. Lanjut kita passive interface VLAN 2-4. Oke, sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek koneksi. Ini untuk yang visit 8 ke mail server. Ini saya belum mempromosikan networknya untuk masing-masing VLAN nih. Jadi untuk networknya masing-masing VLAN itu kita coba 192.0.2.0.0.0.0. Oke, 2, 3, 4. Lalu pada router kita juga bisa mempromosikan networknya. Oke,
sip, kita promosikan juga 22.168.1.0.0.0.0. Oke, sip. Oh ya teman-teman, di sini saya lupa untuk mendisable no auto summary ya teman-teman. Coba kita buka lagi. Oke, di sini no auto summary. Oke, sudah. Ini juga kita buka no auto summary. Oke. Summary, dan di sini no auto summary. Lanjut ke part 13 yaitu configure mutual relative distribution. Jadi di sini kita akan menggabungkan kedua routing SPF dan EIJP. Kita lanjut ke router 1. Langsung saja kita enable SID configuration mode. Lalu di sini ketikkan router EIJP 1, lalu kita redistribute SPF ID-nya 10, kita ketikkan metrik 11111. Oke, lalu kita router OSPF 10, redistribute EIJP 1 metrik kali tipe 1 subnet. Oke, kita ke MLS 1 juga. Router EIJP 1 OSPF 10 metrik. Oke, sini router balik router OSPF 10 redistribute EIJP 1 metrik tipe 1 subnet. Oke, sip. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi penggabungan antara OSPF dan itu ya teman. Kita coba cek. Oh, sorry. Bentar. Itu dulu. Oke. Sip. Kita coba ping terlebih dahulu. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Untuk PC 8 ke mail server untuk yang tadi, dan kita coba. Oke, di sini sudah successful juga. Kita bisa lanjut untuk konfigurasi NTP server. Jadi di sini untuk konfigurasi routing sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita tinggal sisanya saja. Oke teman-teman, untuk part 14 itu konfigurasi NTP server. Kita masuk ke server terlebih dahulu, kita ke service, lalu kita ke NTP ya teman-teman. Bentar. Nah di sini kita enable terlebih dahulu. Nah untuk key-nya itu 1 dan passwordnya itu 123. Oke, habis itu sudah ya.
Oke, ya sudah, kita konfigurasikan pada setiap router dan model Asus. Untuk konfigurasinya itu seperti ini teman-teman. Sabar exit and take. Oke, server yaitu IP-nya itu 192.168.1.3 atau IP DNS server. NDP ini authentication ya teman. Oke, 1 5 23. Oke, jadi konfigurasi seperti ini pada setiap router nih. Oke, kita lanjut, kita percepat saja teman-teman. Sorry. Oke. Oke. Oke, untuk konfigurasi NDT sudah selesai teman-teman. Sekarang kita bisa lanjut untuk ke konfigurasi DNS dan web server yang seperti biasa. Oke, jadi kita akan melakukan pada DNS server. Oke, pertama DNS server kita buka, lalu pada service dan DNS. Untuk record kita aktifkan terlebih dahulu di sini. Oke, record kita akademi sekolahan.com 192.168.1.4 ATD. Opsi name-nya kita
www.akademikekolahan.com. Sini akademi.com. Oke, kita record lagi. mail.akademi.com 192.168.1.5. Oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasi web server. Displaynya kita ubah. Oke, sip. Coba kita cek koneksinya ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Oke, di sini TTL ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat untuk web browsernya. Tunggu sebentar. Oke, di sini kita ketikkan akademisekolahan.com ini. Oke, di sini sudah, yaitu keterangan akademisekolahan.id ya teman-teman. Yang artinya untuk konfigurasi DNS sudah bisa. Oke, kita coba lihat cek result. Oke, di sini sudah semua ya teman-teman. Tinggal kita konfigurasi sedikit lagi. Oke, kita tinggal konfigurasi email server nih. Konfigurasi email server, kita masuk ke email server terlebih dahulu, lalu kita ke service dan email. Oke, di sini pastikan sudah di enable terlebih dahulu, lalu kita ketikkan akademisekolahan.com. Ini domainnya ya teman-teman. Lalu kita set terlebih dahulu. Untuk kita user 1 dan passwordnya itu 123. Kita tambahkan. Oke, kita user 2 123. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasikan pada PC 18 dan 19. Oke, kita desktop, lalu email, kita username misalnya user 1, email address user 1 @akademisekolahan.com. mail.akademisekolahan.com. Ini juga outputnya mail.akademisekolahan.com. Username user 1, passwordnya 123. Save. Oke, selanjutnya kita pada PC 19. Mail dan kita user 2 ya teman-teman. Atasnya user 2 akademisekolahan.com. mail.akademisekolahan.com.
com user 2. Oke, kita save. Oke, dan di sini kita akan coba kompos ya teman-teman. Itu user 1, subjeknya halo, pasien. Kita coba ke ini. Oh, jadi di sini untuk benar. Untuk mengirimkan ke user 1 akademisekolahan.com ya teman-teman. Sebenarnya testing, dan di sini kita ada oke, kita coba. Oke, udah, kita coba cek. Oh, di sini karena belum ada IP-nya nih teman-teman. Saya kelupaan untuk request IP terlebih dahulu. Pantes kita tidak mendapatkan surat ya teman-teman. Oke, kita ulangi teman-teman. Oke, ini sudah nih. Kita ulang ya teman-teman. User 1 akademisekolahan.com tes halo send. Oke, sini send sukses ya teman-teman. Kita lihat pada PC 18 mail receive. Oke, di sini sudah masuk teman-teman, yaitu halo. Kita reply, kita bisa hai. Kita oke. Sip, untuk email sudah berhasil. Kita lanjut ke part yang 17 yang terakhir, yaitu konfigurasi access list. Kita lanjut ke part yang terakhir, part 17, yaitu konfigurasi access list. Oke, kita konfigurasi pada router 2 dan router 3 agar mencegah ping dari semua VLAN ke server teman-teman. Oke, kita langsung saja ke router 2 terlebih dahulu. Lalu ketikkan perintah IP access list extended 192. Kita ketikkan blocking atau yang diminta oleh nama access listnya ini adalah blocking. Oke, lanjut kita ke my ICMP, lalu 192.168.1.0 atau IP VLAN 1 dari si server semua itu 0.0.0.255. Lanjut. Oke, selanjutnya kita permit IP. Kita ke interface FA 0/4 sebentar, kita yang mengarah ke switch yaitu 4/0 ya teman-teman. Interface FA 4/0.
Lanjut kita IP akses group, lalu nama aksesnya yaitu blocking out. Oke, sini sudah ya teman-teman. Selanjutnya ada router 3. Lanjut IP akses list teman-teman, IP akses list extended, lalu blocking. Nah, ya, lalu kita tunai SMP ini 192 titik 2 kali 3.0.0.0.0.25. Oke, lalunya permit ini. Oke, kita interface FA kita lihat sini menggunakan gigabit 0/0 ya teman-teman, yang mengarah ke sorry ya benar, gigabit terus benar, gigabit 0/2 kita IP akses IP akses user group blocking out. Sip ya teman-teman. Jadi kita coba ping dari VLAN 9 ke server, apakah bisa? Oke, di sini masih bisa teman-teman. Kita coba cek result. Tapi di sini sudah checklist semuanya. Oke, di sini untuk akses group out kita belum terchecklist nih. Namun pada 0/2 sudah, kita coba ulangi. Oke, sebentar. Oke, kita mulai. Itu kita permit, lalu kita masuk ke interface F4. Access group blocking out. Sebenarnya di sini sudah terchecklist nih teman-teman harusnya. Nah, tetapi di sini belum teman-teman. Mungkin karena bug atau gimana. Oh, saya ternyata makainya stick bukan underscore nih, makanya nggak terdeteksi. Oke, ketemu juga di sini. Oke, kita ulangi ya teman-teman. Oke. Lalu kita tunai. Di situ kita permit IP-nya ini. Nah, oke, sip. Oke, pasti di sini sudah terchecklist semua nih. Oke teman-teman, aman teman-teman. Berarti
sudah semuanya ini. Namun di sini terdapat konfigurasi yang tidak terbaca atau bug ya mungkin, sehingga kompresnya itu hanya 92. Pada switch 7 saya sudah menggantikan hostname beserta enable secretnya nih, tetapi tidak terbaca pada check resultnya, makanya kompresnya tidak bisa lengkap ini enable secret dan hostname. Lalu port security tadi juga sudah saya enablekan. Oke, sekian dari saya untuk Superlab 4 ini. Kita bisa lanjut untuk Superlab 5. Terima kasih sudah menonton. Akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.